Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Umat Tuhan, saya ajak untuk kita naikkan doa syukur untuk bulan November dari tanggal 1 sampai 30 hari ini. Saudara yang ada di Victory Life House maupun di rumah dan dimanapun saudara berada, mari kita naikkan doa syukur dengan mengirimkan tiap doa yang saya naikkan. Kami berterima kasih karena kami berjalan bersama Engkau dalam bulan ini. Berjalan bersama dengan Yesus sekalipun kami jatuh tak sampai tergeletak. Tangan kanan Tuhan menopang kami hingga hari ini 30 November kami berdiri dan berkata, Yesus adalah kekuatan kami, Yesus pengharapan kami, Yesus pelepas kami, Yesus penyembuh kami, Yesus pembela kami, Yesus penyedia supernatural kami. Gembala yang baik takkan kekurangan kami. Hari ini 30 November 2025 kami naikkan syukur karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai pribadi kami, keluarga kami, suami, istri, papa, mama, kakek, nenek, opa, oma, kakak beradik, ponakan, sepupu, kami, cucu-cucu kami, setiap kami Tuhan, baik yang sudah senior maupun junior, tiap kami bahkan yang di dalam kandungan ibu, kami naikkan syukur, haleluya. Katakan, Engkaulah Allah kami. Katakan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Bapa kami. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Kasih pujian bagi Dia, come on. Katakan, thank you Lord. Di akhir bulan ini Tuhan, suarakanlah suara kenabian dan kerasulan itu. Tanpa interupsi dan kuasa gelap manapun dalam nama Yesus. Biar setiap suami, setiap istri, setiap pasangan mendapatkan jawaban dari Allah. Setiap orang tua dapat jawaban dari Allah. Pemuda-pemudi dapat jawaban dari Allah. Laki dan perempuan mendapatkan jawaban dari Allah. Mendapatkan penguatan dari Allah. Supaya kami tahu dan yakin bahwa persoalan kami tidak lebih besar dari Tuhan kami. Haleluya. Musuh ada di bawah telapak kaki kami. Terima kasih Bapa. Katakan, saya menerima warisan kebenaran saya tanpa gangguan apapun dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, jalan kasih pujian dan terima kasih Tuhan buat bulan November. Thank you Lord. Haleluya. Bilang di kiri kanan, Tuhan itu setia untuk kita. Amen. Apa saudara saya katakan? Tuhan setia untuk kita. Yang punya Alkitab, percayalah bahwa ini bukan, bilang kiri kanan, ini bukan buku biasa, tapi ini adalah janji Allah. Janji yang ditransfer ke dalam pikiran, perkataan kami dan kehidupan kami. Bersama saya katakan, ini adalah Alkitab saya adalah apa yang tertulis, saya memiliki apa yang tertulis, saya melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiranku siap, hatiku peka, saya takkan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus katakan, God bless you. Amen. Baik umat Tuhan, silakan duduk, ambil tempatmu yang paling enak dan luar biasa. Sekali lagi selamat pagi, salam. Umat Tuhan, 2025-2034 momen darurat bagi gereja Tuhan. Momen darurat berarti masa yang penuh dengan tekanan, percepatan dan perubahan besar, di mana gereja tidak boleh pasif, tetapi gereja harus bangkit, berjaga dan merespons secara rohani, karena apa yang terjadi akan menentukan arah rohani gereja di 10 tahun mendatang, dekade mendatang. Masa di mana Tuhan memanggil gereja untuk bertindak cepat, tepat, serius. Apa dan apa saudara? Cepat, tepat, dan serius. Momen darurat artinya momen untuk sadar dan bangkit. Darurat artinya bahaya sudah dekat dan waktu untuk berubah tidak banyak. Gereja harus sadar akan tanda-tanda zaman, bangkit dari tidur rohani, kembali kepada kekudusan, kasih yang mula-mula, doa dan persiapan rohani yang progresif.
Ini bukan waktu santai, tapi waktu berjaga. Seperti 1 Petrus 1 ayat 4 dan 7 bersama kita baca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bukan kamu dapat menghasilkan yang lebih banyak, punya ilmu yang lebih banyak, punya penghasilan yang lebih banyak. Bukan, itu semua baik. Tapi yang paling baik adalah supaya saya dapat berdoa. Bukankah dalam hidup kita ini Anda boleh cek sendiri, doa itu merupakan sebuah pekerjaan yang berat sehingga tidak banyak orang melakukannya. Tapi puji Tuhan, jemaat VLC adalah jemaat pendoa. Jemaat VLC adalah jemaat pendoa. Dan kita punya doa sistematis yang kita namakan doa 5 anak darah bijaksana. Menurut buletin Atomic Science, saudara boleh buka di thebulletin.org, para pakar Doomsday Clock of the World di 2025, jam kiamat dunia kini menuju 89 detik sebelum tengah malam. Ini berarti dunia sudah begitu tua dan siap untuk berakhir, alias kiamat menurut orang dunia. Dan mereka percaya, walaupun mereka tidak mengakui Matius 24 ayat 6 dan 7, tapi para pakar sedang menggenapi Matius 24 ayat 6 dan 7. Kenapa? Karena mereka melihat dari peningkatan ancaman global seperti perubahan iklim dunia, bencana alam, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, air bersih. Iran hari ini ketiadaan air sama sekali, sehingga mereka mau pindahkan kota Teheran ke kota lain karena Iran kehabisan air bersih. Peperangan di berbagai macam peristiwa bumi ini. Perhatikan Israel sebagai jarum jam akhirnya dunia ini. Kita diminta untuk berdoa untuk Sumatera, bukan? Betul toh? Sumatera dalam kekeringan, di sisi lain ada kekeringan, di sisi lain banjir. Saya merasa aneh, banjir kali ini kayu-kayu gelondongan, heran hutan bisa potong kayu sendiri, luar biasa. Hutan itu memang penuh dengan tukang potong kayu yang punya pangkatnya jenderal-jenderal, saudara kekasih. Bukan lagi orang yang tidak sekolah. Kenapa? Aneh bukan? Hutan bisa keluar banjir dengan penuh kayu-kayu yang dipotong. Saudara, kita lihat. Itulah yang menyebabkan bumi ini hancur karena ulah manusia. Dan lain-lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang kasih, ini semua saya sebut 25-34 adalah momen darurat. Jelas. Karena itu, hari ini kita mau bahas tentang ekonomi kerajaan tidak tergoncangkan. Mari kita lihat dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Perhatikan saya membacanya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, bisa jawab, melainkan juga langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya apa saudara? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Ayat 28 sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang kita terima saudara? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu marilah kita mengucap syukur dan ibadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena itu bagian pertama kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang menggoncangkan sistem dunia termasuk ekonominya. Goncangan bukan sekedar bencana alam atau perang saja, tetapi goncangan terhadap struktur keuangan global. Ibrani 12 ayat 26, 28 menyatakan bahwa goncangan adalah inisiatif Tuhan, bukan kecelakaan sejarah. Walaupun sejarah mencatat ada orang-orang tertentu yang mendesain
supaya seluruh dunia berhutang dan hutangnya tidak dapat dibayar kecuali hanya membayar bunga saja. Ada 4 orang, nanti minggu depan mungkin kita akan tahu siapakah orang. 4 orang. Mereka penentu manusia, termasuk saya dan saudara bisa berhutang di dunia ini. Dengan otak mereka luar biasa. Nah, saudara, saya mau tunjukkan satu video. Saudara simak kata-kata ini baik-baik dan ambil kalimat-kalimat yang penting. Karena video ini bukan orang Kristen yang ngomong, tapi pandangan secara global berdasarkan analisa mereka. Perang Dunia Ketiga sebentar lagi. Setidaknya di dunia saat ini banyak tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu semakin menguat. Ada beberapa wilayah akan saling serang. Guyana dan Venezuela, Eritrea dan Ethiopia misalnya. Bayangkan, Ethiopia negara gurun yang ekonominya dalam 10 tahun ini naik tinggi, memerlukan pelabuhan karena negaranya landlocked. Maka negara kecil di sebelahnya, Eritrea, akan diserang kalau tidak memberikan akses ke pelabuhan. Ethiopia sangat pede karena yang membuat maju negaranya ada di belakang mereka, mendukung mereka. Dan siapa negara di belakang Ethiopia? Israel. Gurun di Ethiopia diubah jadi perkebunan yang menghasilkan pangan melimpah bagi Ethiopia. Teknologi nutrisi tanaman Israel, mikronutrien atau pupuk mikromajemuk cair adalah solusinya. Kemudian militer Israel saat ini juga hadir di sana. Sebuah skenario yang membuat orang awam di dunia ini selalu terkaget-kaget untuk mengetahui ada apa di balik semua ini. Kita detailkan Ethiopia, Israel, dan Eritrea di lain kesempatan. Sekarang kita menjelaskan lebih dalam lagi tentang keamanan dunia yang semakin rapuh. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Sejak tahun 2018, geopolitik dunia bergeser, geoekonomi dunia bergeser. Kemudian pandemi di tahun 2020 menggeser banyak hal, menghilangkan banyak hal dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian di tahun 2022 Februari, Eropa dilanda perang di Ukraina, NATO versus Rusia. Kemudian 7 Oktober 2023 Hamas menyerang Israel dan Israel menyerang Gaza sekarang. World at War di berbagai tempat dan perang tersebut perang multi country di belakangnya. Ada banyak negara terlibat, sekutu masing-masing ikut berkontribusi. Secara ekonomi makro, dolar mulai melemah perannya. Secara produksi barang, negara penghasil kebutuhan dunia, Tiongkok, mulai menurunkan jumlah produksinya karena dunia sudah tidak belanja banyak lagi. Secara nilai, emas menjadi mineral yang paling diminati. Secara pangan, dunia kekurangan pangan untuk menghidupi 8 miliar penduduk dunia. Secara air bersih, udara bersih, sumber energi, semua semakin terbatas. Secara kesehatan, dunia dikuasai hacker penyakit, layaknya hacker software, menyerang dengan virus mereka sendiri yang menyediakan obatnya. Demikian juga dunia farmasi, mereka menciptakan sendiri penyakitnya, virusnya, bakterinya. Kemudian mereka menciptakan sendiri vaksin, penyembuhnya. Semua itu konspirasi jahat, sadis, dan tidak manusiawi. Ujung-ujungnya, duit. Secara kekayaan dan kendali dunia dipegang oleh 4 perusahaan besar yang kekayaannya mencapai 30 triliun dolar atau lebih kaya mereka dari Amerika, lebih kaya dari Tiongkok. Kalau kekayaan negara di dunia ini total semua 190 negara ini dijumlah, nilainya adalah 110 triliun dolar. Mereka swasta memiliki kekayaan hampir 40%-nya dari kekayaan negara-negara tersebut. Kalau dijumlahkan, perusahaan apa itu? Vanguard, BlackRock, Fidelity, dan State Street. Sebentar, bukannya keempat perusahaan itu dimiliki orang Yahudi ya? Atau ada darah Yahudinya mereka? Coba kita perdalam lebih rinci lagi tentang Yahudi bagaimana. Pertanyaannya begini, mengapa banyak orang Yahudi yang bilioner atau orang kaya? Mengapa dari 400 bilioner di dunia, 159 adalah orang Yahudi atau hampir 40% bilioner dunia? Mereka padahal populasinya Yahudi itu hanya 0,30% penduduk dunia. Mau coba kita rincikan, siapa saja Yahudi di daftar bilioner dunia? Larry Ellison, pemilik Oracle, kekayaannya hampir 150 billion dolar. Sergey Brin, co-foundernya Google, dengan kekayaan 106 billion dolar. Michael Bloomberg, raja media, nilainya 96 billion dolar. Daftar panjang itu masih berlanjut seperti Mark Zuckerberg, Larry Page, Steve Ballmer, dan seterusnya. Kita ke Rusia sekarang. Bilioner Rusia keturunan Yahudi ada 10 orang seperti Lev Levian dan juga pemilik Chelsea Football Club, Roman Abramovich misalnya. Mereka adalah keturunan Yahudi, bahkan pemegang paspor ganda kewarganegaraan Israel juga. Di mana kita tahu Amerika dan Rusia perang proksi di mana-mana. Namun orang terkaya di dua negara tersebut keturunan Yahudi. Belum lagi kekayaan keluarga
keluarga Yahudi seperti Rothschild, Adelson family, Earl-Offer family, Wertheimer family, Azrieli family yang menguasai Asia, Eropa, dan Amerika, dengan kalau ditotal, dijumlah kekayaan mereka juga mencapai 30 triliun dolar. Kalau kita coba boikot produk mereka, maka seseorang itu yang memboikot bisa telanjang, gak punya uang di dompet, karena dunia keuangan, pangan, distribusi, pergudangan, oil and gas, energi terbarukan, chips, IT, telekomunikasi, sosial media, ya semua jaringan mereka. Apakah Yahudi itu kaya karena kebetulan, atau ada sesuatu yang mereka miliki yang kebanyakan manusia tidak miliki atau tidak ketahui? Apakah karena sejarah dunia sejak Kristiani menguasai Eropa di abad pertengahan, di mana Yahudi diusir, ditekan, dan dituduh membawa kesialan, maka kaum Yahudi harus lebih pintar, lebih lincah, bekerja lebih keras, lebih kuat menabung, lebih kompak dengan sesamanya. Mereka lebih solutif dari bangsa-bangsa lainnya. Apa begitu? Jawabannya semuanya benar, dan ada satu hal yang menjadi kekuatan mereka. Untuk survive, mereka bergantung kepada komunitas. Mereka membangun cult, komunitas yang sangat kuat, militan, saling dukung, yang fanatik. Nepotisme, konektivitas, dan konspirasi merupakan bagian dari kehidupan Yahudi. Kalau ada satu yang mencapai ke atas posisinya, maka Yahudi lain akan digeretnya ke atas. Begitu seterusnya. Itu kalau di dunia korporasi. Kalau di dunia pengusaha bagaimana? Mereka saling ikat, mereka saling memiliki. Contoh, Vanguard memiliki BlackRock, BlackRock memiliki Vanguard. Juga State Street, mereka miliki Berkshire Hathaway, Citicorp, sekian persen di sini, sekian persen di sana, dan saling memiliki, saling kunci. Itulah mengapa mereka disebut elitis. Dia lagi yang kaya. Kalau di Indonesia, kaum elitis itu adalah mereka yang menjabat dalam kurun waktu masa reformasi ini, yang mana mereka itu adalah dia lagi dalam 20 tahun politikan Indonesia. Politik elitis terlihat saling kunci-kuncian di atas sana. Sayangnya kita di bawah ini cakar-cakaran. Mereka di atas sana bagi-bagi, peluk-peluk, ketawa-ketawa. Kita di bawah nangis-nangis, saling hujat, saling benci sampai 5 tahun ke depan. Sahabat, semoga pada sadar, stop terkecoh aktor politik, balik berbisnis, dan saling bagi kepemilikan. Peace. Ya, jadi saudara belajar dari Yahudi, yaitu komunitas. Amin. Yang satu naik, dia tarik ke atas. Ya. Jangan sistem otak di selatan sana tidak pernah jadi gubernur. Dia pun saudara menjadi gubernur, dia tarik ke turun, diangkat orang dari timur. Kita adalah sebenarnya kita punya nilai-nilai Yahudi, karena Alkitab itu semuanya berlatar belakang Yahudi. Baca itu Alkitab, itu semua cerita-ceritanya tuh Yahudi semuanya. Jadi sebenarnya kita walaupun berbagai macam keturunan yang ada di Indonesia, suku bangsa, tapi Alkitab kita bisa ambil. Dan saudara lihat mereka itu bukan Kristen, tapi mereka mengakui bahwa ketika Kristiani menguasai dunia, harusnya orang Kristen itu lebih berhasil. Betul ya saudara? Amin. Amin. Harusnya. Nah kalau sekarang belum harusnya, kita harus untuk lakukan itu. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Israel yang belum terima Tuhan Yesus, tapi ketika mereka bersepakat, mereka lebih pintar, lebih rajin, dan semua lihat. Semua produksi di seluruh dunia, termasuk senjata-senjata dan sistem telekomunikasi, termasuk di Indonesia, itu buatan Israel. Cuman made in-nya diambil, dibeli oleh negara lain. Karena kita punya hubungan langsung, dagang. Made in Australia atau made in Israel, tapi ditutup dengan negara lain yang membelinya. Tapi itu sebenarnya semuanya orang Israel. Jadi bilang di kiri kanan, kita keturunan yang diberkati. Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya dalam Yesus. Amen. Jadi bagian yang pertama ini, sekalipun dunia sedang menggoncangkannya, tergoncang, tapi percayalah Tuhan yang sedang campur tangan di dalamnya. Amen. Kita tidak pernah sendirian. Tujuannya adalah menghancurkan apa yang tidak kekal dan memurnikan hati manusia dari kebergantungan kepada sistem dunia. Jadi jangan panik ketika dunia akan digoyahkan. Jangan panik karena tanda Tuhan sedang bekerja. Gereja tetap pegang teguh janji Tuhan. Bilang di kiri kanan, pegang janji Allah. Amen. Apa janji Allah? Di antaranya Hagai pasal 2.
Hagai 2:7-9, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Ayat 8 sama-sama. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. 9, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 8 berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Itu artinya, kalau saudara lihat, kenapa uang ada di dunia ini? Karena uang diciptakan berdasarkan emas yang dimiliki. Semakin orang itu memiliki emas atau bangsa itu memiliki emas, maka dia berhak mencetak uang. Jadi cetak uang berdasarkan nilai emas. Nah, kenapa inflasi? Karena emas bilanglah 1 ton, dia cetak uang lebih dari nilai 1 ton. 2 ton, 3 ton. Makanya kenapa berhutang? Karena nilai cadangan emas tidak seimbang dengan kebutuhan besar. Makanya lihat Cina walaupun maju 16 triliun dia berutang. Amerika 39 triliun berutang. Indonesia mungkin 7-8 triliun berutang. Bukan rupiah, triliun dolar. Nah, saudara ngasih. Kenapa? Karena cadangan emas, cadangan perak itu sebagai jaminan untuk membuat uang. Nah, jadi saudara lihat di situ, kita sebagai orang percaya jangan khawatir karena Bapak kita punya apa dan apa? Emas dan perak kepunyaan. Dengan kata lain, semua sistem keuangan di dunia di tangan Bapak kita. Anak Tuhan katakan. Jadi perwujudan dari Hagai 2:7-9 ini yang pertama, goncangan dunia akan mendorong bangsa-bangsa datang kepada Kristus. Saudara tahu itu, amen? Karena dunia sudah tersesat, Tuhan goyang sedikit supaya wrong way go back istilahnya. Yang jalan salah kembali. Nah, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Tuhan yang goncangkan, tidak ada yang tak tergoncangkan. Amen. Saya pelajari tentang bangunan, saudara kasih. Ada satu sistem bangunan. Mereka sudah ada di Singapura, di negara-negara maju. Itu sampai bangunannya itu sampai miring. Sampai ini masih tidak bisa patah. Karena mereka sistem elastis di bawah. Mereka sistem pakai fer di bawah. Saudara sehingga kalau gempa datang mereka goyang aja gini. Tapi kalau Tuhan yang robohkan, saudara ngasih, tidak ada yang dapat tahan. Ya. Ini berbicara tentang goncangan global. Ekonomi, geopolitik, moralitas. Ya. Gangguan-gangguan moral, saudara kasih, itu akan muncul di mana-mana. Keamanan sudah terancam, ya. Di New York saya dengar berita sana, kriminal semakin tinggi karena orang muda dapat pistol untuk tembak-menembak, ya. Dan berbagai macam. Bisa terjadi sekonyong-konyong negara adidaya seperti Amerika yang besar, sekarang bisa hilang lenyap. Tetapi tujuan Tuhan bukan menghancurkan, melainkan menggerakkan manusia untuk mencari Dia. Saudara mesti ingat itu. Krisis akan membuat orang kembali mencari Tuhan. Gereja akan mengalami panen jiwa terbesar sepanjang sejarah. Amin. Karena itu terbiasa mulai dari sekarang menangkan jiwa, bersaksi, menangkan jiwa, bersaksi. Supaya ketika Tuhan itu datang, Anda sudah terbiasa melayani. Amin. Ayo umat Tuhan, jangan tunggu nanti. Sekarang, bilang kiri kanan, waktunya sekarang. Bukan untuk menjadi puas dengan berkat Tuhan, tapi gunakan berkat Tuhan untuk menjangkau orang lain. Amin. Orang dari berbagai bangsa akan mencari jawaban rohani, bukan sekedar solusi dari dunia ini. Amos bilang orang dari satu bangsa ke bangsa yang lain bukan mencari makanan dan minuman, tapi lapar dan haus akan firman Allah. Yang kedua, dari Hagai itu kita dapat kesimpulan bahwa harta segala bangsa akan datang, kingdom resources transfer, akan terjadi pentransferan, pemindahan berkat, pemindahan kekayaan dari kegelapan datang kepada terang yang ajaib. Amen. Harta segala bangsa akan datang. Ini adalah transfer berkat yang digunakan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kemewahan pribadi. Tuhan menyediakan sumber daya supernatural bagi misi akhir zaman. Banyak jemaat akan masuk ke posisi ekonomi strategis. Yang percaya katakan amin.
Gereja akan diperlengkapi dengan pelayanan sosial, pendidikan, digital, mission, dan ekspansi kerajaan Allah. 4 legasi itu bukan kerangan kita, tapi itu ada bagian konspirasi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kemarin dan kita sedang menerima berkat yang luar biasa. Teman-teman kita dari Soe sedang kelola dan mereka sedang, belakangnya ada sedikit polemik karena gereja tua agak sedikit komen. Kenapa tidak melalui kita? Kok kasih langsung, saudara? Kasih langsung dosong nanti habis. Kemarin ada pemberesan sedikit karena dana ratusan miliar akan turun langsung ke gereja-gereja yang akan menerima. Itu dari mana, saudara yang kasih? Kekayaan bangsa-bangsa. Amen. Ini bukan sekadar mimpi, tapi ini kenyataan yang sedang berlangsung. Haleluya. Saya ada di sana, saya lihat dan saya mau membawa firman dan mendoakan proses pembagian dana-dana itu. Jadi saudara lihat, Tuhan sedang mencari gereja yang bersiap, yang bisa menggunakan berkat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, akan muncul pengusaha gereja yang dipakai sebagai kingdom founder, pembiaya-pembiaya dari kerajaan Allah untuk menolong gereja Tuhan. Saudara dan saya siapkan diri. Amin. Yang ketiga, dari Hagai 2 tadi kita ambil kesimpulan bahwa kemuliaan yang lebih besar. Artinya apa, saudara? Hadirat Tuhan lebih nyata dan lebih kuat. Kita akan alami hadirat Tuhan yang luar biasa. Di mana-mana, saudara. Saudara menyanyi lagu daerah pun hadirat Tuhan ada di sana. Kemuliaan rumah yang kemudian lebih besar daripada semula. Artinya kemuliaan gereja zaman dulu tidak sebanding dengan kemuliaan gereja akhir zaman ini. Kita akan mengalami double kelimpahan kebenaran rohani yang lebih dalam dari generasi sebelumnya. Akan terjadi pemulihan karunia roh yang murni, nubuat, penyembuhan, penginjilan penuh kuasa, pelayanan iman yang radikal. Gereja kembali berapi-api, amin. Gereja dipenuhi dengan kasih yang mula-mula. Ini harus terjadi. Hagai sedang terjadi di tengah-tengah gereja ini, amin. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Jemaat, kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Bagaimana engkau mula-mula mencari Tuhan, berdoa, penuh Roh Kudus, menyanyi, menangis, sampai air mata ketemu air hidung, saudara yang kasih. Kembali, bilang kiri kanan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Come on. Jangan hanya sekarang menyembah, jangan sekarang buru-buru, saudara yang kasih. Memang kita harus punya waktu beribadat mungkin 90 menit. Tapi kita harus punya gaya hidup all time, praise the Lord. Amen. Nah, umat Tuhan, gereja harus kembali kepada api mula-mula. Jangan biarkan berkat membunuh kita. Saudara lihat, dulu masih rumah kontrakan, masih jalan kaki, kita on fire, berapi-api. Sekarang naik mobil, naik motor, makan minum enak kita, cool. Beku di tengah-tengah perapian. Jangan, saudara kasih. On fire. Bilang di kiri kanan, on fire bro and sister. Amen. On fire. Saudara yang dengar saya katakan on fire. Menyala. Amen. Jangan biarkan saudara kasih berkat membunuh saya dan saudara. Tuhan tidak pernah bermaksud memberkati kita agar kita mati. Tuhan mau berkat membawa kehidupan bagi saya dan orang banyak. Amen. Yang keempat, gereja menjadi tempat damai sejati di tengah-tengah kekacauan global. Amen. Saya percaya diskotik, tempat-tempat yang penuh dengan hiburan duniawi dan kedagingan akan segera berakhir. Gereja, siapkan dirimu baik-baik. Bilang kiri kanan, siapkan diri kamu. Mulai dari sekarang mencintai. Katakan, saya mencintai rumah Tuhan. Come on. Datang, membersih, melayani, mensupport visi misi ada di sana, mendukung, mendoakan, memberi. Saudara, mulai dari sekarang supaya kita jangan sampai ketinggalan lawatan Allah. Hagai 2, 7-9. Ini adalah the last moment di masa-masa darurat ini Tuhan sedang kerjakan dan ini waktunya. Saya dan saudara sudah di dalamnya. Kalau Anda tidak mau, Anda akan tersingkir. Bagi yang mau, Tuhan akan lengkapi. Amen. Karena di situ dikatakan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera dan saya percaya gereja Tuhan akan menjadi pusat Shalom. Amin. Ini akan Tuhan kerjakan bagi gereja Tuhan. Dalam goncangan global, murid Kristus menerima damai yang melampaui segala akal. Amin. Coba pegang kepala saudara, katakan, saya memiliki damai Kristus. Damai Kristus karena saya punya the mind of Christ, pikiran Kristus. Amin.
Pikiran Kristus tidak pernah kalut, tidak pernah saudara yang kasih membawa kita kepada stres. Pikiran Kristus selalu fresh. Amen. Di tempat ini, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Coba pegang dan katakan, saya adalah rumah Tuhan. Saya dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Yes, amen. Kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah, kumpulan komunitas orang percaya penuh dengan kemuliaan Allah. Dan kita bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Segala perkara aku dapat tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Nah umat Tuhan, tempat perlindungan rohani bagi orang yang gelisah dan takut. Saudara lihat, dunia akan penuh dengan orang yang mati karena ketakutan. Karena ancaman sakit penyakit, ancaman peperangan. Saudara kan enggak sih? Bersiap-siaplah. Karena daerah seperti di Indonesia, negara-negara ada di Asia akan mengalami banyak perpindahan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi berbagai macam, mungkin di Eropa sana dingin sepanjang tahun. Bukan lagi 4 bulan. Sepanjang tahun dingin minus 10 derajat, saudara kasih. Orang mulai pindah, saudara kasih. Terjadi di mana-mana. Sekarang orang mulai pindah dari Selandia Baru datang ke Australia. Karena di Selandia Baru negara paling termahal, paling terenak di dunia. Tapi untuk dapatkan rumah sangat sukar dan sulit. Sehingga mereka pikir masa depan tidak punya rumah, lebih pindah sekarang ke Australia. Karena di Australia ketika kamu jadi guru, kamu sudah bisa beli rumah. Mereka lagi pindah. Di Jepang kekurangan banyak tenaga kerja. Karena di Jepang itu sekarang orang-orang tua jompo. Sehingga banyak tenaga-tenaga dari negara-negara termasuk dari Kupang. Ada orang-orang Kupang yang bekerja di Jepang. Kenapa? Karena di Jepang kau hanya rumah tua yang tidak ada pemilik. Kalau kamu mengaku pemiliknya, maka kamu harus bayar pajak yang cukup mahal. Sehingga walaupun saya ahli waris di sana, tapi saya tidak bisa punya itu lagi. Terpaksa saya mesti jual. Dan jual siapa mau beli, saudara kasih. Jepang mengalami krisis tenaga kerja. Krisis ini dan Cina segala macam. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi dalam gereja Tuhan ada damai sejahtera. Karena itu tinggallah dalam gereja Tuhan. Amen. Kita menjadi bagian dari gereja Tuhan 7 kali 24 jam. Amen. Gereja menjadi Goshen rohani. Haleluya. Gereja menjadi apa saudara? Goshen rohani. Haleluya. Tetap dijaga di tengah-tengah badai dunia. Amen. Katakan, di gelora badai Tuhan menjaga. Come on. Yes. Yang kelima dari Hagai yang kita dapat tadi adalah, baca bersama saya, bilang apa saudara? Munculnya gereja yang murni, kudus dan tak tergoncangkan. Goncangan membuat yang tidak kekal runtuh sehingga hanya yang sejati yang tinggal. Amen. Ini menghasilkan gereja yang tidak kompromi, tidak suam-suam, teguh dalam kebenaran, berani menghadapi dunia. Tuhan memurnikan gereja Tuhan dari kemunafikan budaya dunia ini dan penyembahan material. Gereja menjadi terang yang nyata. Saudara masih ingat Yesaya 60? Bangkitlah jadi teranglah sebab kegelapan menutupi apa? Bangsa-bangsa dan terang Tuhan terbit atas kita. Nah saudaraku, 5 bagian ini yang saya bagikan dengan cepat, ini menyimpulkan kepada kita bahwa gereja menjadi titik sentral pergerakan Allah. Apa yang Tuhan kerjakan hanya untuk membawa gereja kepada kesempurnaan rencana Allah. Tuhan bekerja demi saya dan saudara. Amen. Yang kedua, ekonomi dunia bergantung pada yang dapat digoncangkan. Sistem ekonomi dunia dibangun atas hutang, spekulasi, ketamakan, uang sebagai identitas dan keamanan menguasai kepemilikan aset atau materi. Ya, orang berebut untuk memiliki ini dan itu. Semakin banyak dia memiliki, semakin dia merasa itulah dia. Identitasnya dibangun atas kepemilikan. Kalau dia nggak punya apa-apa, dia bukan manusia. Saudara tahu, nanti di zaman antikris kita akan dibuat sampai pada satu titik semua yang hidup termasuk manusia di dunia ini all nothing, tidak punya apa-apa. Kalau sampai kamu punya apa-apa, mobil akan punya pajak yang mahal, tanah yang kamu punya akan pajak yang mahal, rumah yang kamu punya akan semua menjadi
Semua mahal sampai kamu tak berdaya. Lalu dia bilang, lebih baik kamu terima tawaran kita, cara pemerintahan kita, sistem kepercayaan kita, mata uang kamu terima, dan kamu bisa happy all the time. Dan pasti semua orang cari yang nyaman dan bahagia, bukan? Kalau dia tidak kuat imannya, dia akan terbawa pergi. Bisakah itu suami? Bisakah itu istri? Bisakah papa dan mama? Bisakah anak-anak? Bisakah cucu? Kita tidak pernah tahu. Kita hanya bisa yakin kalau kita persiapkan dari sekarang, dijamin menang di kemudian hari. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada apa? Kekayaan yang menentu atau yang tidak menentu? Yang tidak menentu, tetapi berharap kepada apa? Allah yang dalam segala kekayaannya memberikan kepada kita apa? Jadi konsep dunia ini mereka against. Kenapa antikris? Adalah anti kebenaran. Dia memiliki segala sesuatu supaya menguasai semua manusia. Tapi Tuhan memiliki segala sesuatu, memberikan kepada semua manusia untuk menikmatinya. Itu perbedaan antara antikris dan Kristus. Dia menguasai segala sesuatu agar siapa yang mau menikmati harus seizin dia. Satu agama dengan dia, satu kepercayaan dengan dia, satu mata uang dengan dia, satu pemerintahan dengan dia. Oke, kamu boleh dapat makan enak, vitamin gratis, pengobatan gratis, sekolah gratis, masa depanmu ada, harapanmu tidak akan hilang, tapi palsu semuanya. Tapi Tuhan dalam kekayaan memberikan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu saya terima dari Tuhan. Saudara lihat, saya tidak punya apa-apa, Anda tidak punya apa-apa, tapi menikmati segala sesuatu. Happy? Happy? Happy, kenapa? Karena kita nggak punya apa-apa, tapi bisa menikmati segala-galanya. Itulah kebesaran Allah. Amen. Jadi Allah bukan diktator, tapi sosialis. Orang yang sangat sosial, penuh dengan kebenaran. Bukan sosialis tanpa kebenaran. Itulah ateis. Allah adalah pemurah yang punya kebenaran. Amen. Dia memberikan segala sesuatu. Jadi saudara lihat, dia menantang orang kaya. Dia bilang, jangan kamu andalkan kekayaanmu karena itu tidak menentu. Lebih baik kamu berharap kepada Allah. Karena dia memberikan segala sesuatu. Amen. Jadi Tuhan mau kita hidup tanpa beban. Amen. Hidup tanpa apa saudara? Beban. Dunia penuh dengan beban dan membuat banyak orang. Sekarang Donald Trump lagi keluarkan satu istilahnya menjadi warga negara Amerika dengan punya 85 miliar. Kalau saudara punya 85 miliar, beli visa itu, Anda bisa tinggal di Amerika. 5 juta dolar US. Dia bilang kalau 10 juta bisa beli, maka utang dia 37 triliun bisa lunas. Banyak orang bilang gak mungkin. Kenapa? Saudara kasih. Siapa mau buang uang 85 miliar? Tapi dia sementara menawarkan supaya Amerika kembali jaya lagi dengan mendapatkan uang. Karena dia harus bayar bunga. Akhir bulan ini saudara kasih 1 triliun dolar bayar bunga saja. Jadi saudara lihat, dunia sedang menawarkan kenyamanan yang palsu, tapi Tuhan memberikan kenyamanan yang asli. Amen. Dengan cara apa? Berharap kepada Tuhan. Dengan cara apa saudara? Berharap. Hanya Allah yang menjadi dasar pasti dan tidak pernah berubah. Tuhan sumber, saudara jawab saya, Tuhan sumber buatku, yes. Dia sumber kita. Karena dia yang berjanji. Kekayaan dunia tidak stabil, bisa hilang kapan saja. Karena itu tidak boleh menaruh kepercayaan kepada harta. Singapura mengalami goncangan hari-hari ini. Di Singapura belakangan ini saudara kasih, 2 tahun belakangan ini 20.000 orang di PHK. 3.000 kafe. 3.000 kafe ditutup. Anda bisa bayangkan? Kafe yang sudah puluhan tahun ditutup. Karena sewa ruangan seperti ini 50 meter persegi. 1 bulan. $12.000.
1 bulan 12.000, 130-an juta hanya ini. Kopi mau jual berapa? Dan 3.000 kafe ditutup. Terjadi di mana-mana. Saudara, itu semua adalah bagian-bagian dari penggenapan tadi. Tuhan mau membawa orang Singapura, orang Indonesia untuk kembali kepada Dia. Amin. Tuhan mau kembali orang Amerika, orang Eropa semua mulai kembali. Ini cara Tuhan untuk kembali. Ya, dunia berkata uang adalah keamanan, tapi firman Tuhan berkata adalah apa, saudara? Tuhan bilang apa? Tuhan adalah gembala. Dunia bilang apa? Uang adalah keamanan. Tapi anak Tuhan berkata bilang apa? Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ada yang bilang amin kok? Nah, jangan meletakkan harapan pada pasar, market, negara atau stabilitas ekonomi. Tetapi kepada janji Tuhan yang bersifat penuh kuasa dan progresif. Amin. Ya, Tuhan, eskalasi akan naik. Dunia semakin turun, tapi rencana Tuhan semakin naik. Amin. Yang ketiga, umat Tuhan hidup dalam ekonomi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, tadi video sudah kita dengar bersama-sama bahwa sistem kehidupan komunitas, ya, mereka saling kolusi, nepotisme, saudara kasih, ya. Ini kolusi yang baik, nepotisme yang baik, ya. Kita mesti ekstrim, gereja Tuhan, kita mulai lakukan semua dengan sesama gereja dimanapun, nepotisme, kolusi untuk membangun kerajaan Allah, amin. Tidak lagi egoisme, amin. Kita saling mensupport satu dengan yang lain. Karena saya yakin ketika kita bergandengan tangan, tidak ada dapat mengalahkan kita. Amen. Kerajaan Allah tidak digoncangkan karena sumbernya bukan bumi. Tapi Tuhan adalah sumber kita. Coba saudara banting katakan, sumber saya bukan dari bumi tapi dari atas. Katakan, sumber saya bukan dari bumi tapi dari atas. Lebih keras lagi. Sumber saya dari atas, bukan bumi ini. Amin. Sudah lihat. Ekonomi kerajaan berdasarkan pada apa? Ekonomi kerajaan Allah berdasarkan pada apa, saudara? Ketaatan, integritas, kemurahan hati, iman, dan berkat yang supernatural. Saya yakin lagu kita, Tuhan sedang membuat percepatan supernatural, peningkatan supernatural, perluasan supernatural terjadi. Amin. Nah, saudara lihat. Tidak ada kaitan dengan berbagai macam ekonomi dunia yang penuh dengan kikir, perhitungan, dan menekan dengan bunga yang tinggi dan sebagainya. Tidak. Ekonomi kerajaan berdasarkan ketaatan. Di mana Anda taat, di situ ada berkat. Amin. Karena berkat melalui sungai. Sungai itu bernama taat. Sungai itu bernama apa, saudara? Tinggallah di sungai ketaatan. Amin. Di rel pinggir sungai ketaatan itulah Anda melihat berkat-berkat akan datang. Iman. Nah, kita lihat contoh. Saudara masih ingat Ishak? Apa yang terjadi dengan Ishak? Dia menabur di tengah-tengah masa kelaparan dan dia menuai berapa kali lipat? 100 kali lipat. Dalam Kejadian 26. Dia menabur di musim paceklik. Bahkan dia menggali sumur-sumur yang ditutup oleh musuh. Dia gali kembali. Amen. Ishak. Dan Ishak adalah keturunan Abraham. Saya dan saudara seperti Ishak. Bilang di kiri atau kanan, kamu adalah Ishak spiritual. Amen. Ishak supernatural. Katakan, saya adalah Ishak anak supernatural. Come on. Saya adalah Ishak anak supernatural. Amen. Hagai Galatia menerangkan bahwa kamu seperti Ishak anak supernatural. Amen. Yusuf, saudara masih ingat Yusuf? Di tengah-tengah masa paceklik tersedia gandum 7 tahun masa kelaparan. Saudara lihat, saya dan saudara seperti Yusuf. Yusuf itu gambaran Yesus, adiknya bernama Benyamin, saya dan saudara. Amen. Haleluya. Saudara juga masih ingat janda di Sarfat di masa kelaparan? Masih ingat? Sudah mau mati. Tapi ketika dia dengar suara Tuhan dari Elia, buatlah dahulu kepadaku. Ketika dia melakukannya, maka dia masih dapat hidup beberapa musim lagi. Amen. Saya percaya 2025, 2034 masa-masa percepatan dan penyediaan supernatural terjadi bagi orang percaya. Orang percaya katakan aku siap. Come on. Yes, we are ready for supernatural provision of God. Amen. Saya sangat yakin itu. Tetapi kita mesti mulai dengan natural. Amen. Sebelum super mulai dengan apa, saudara? Natural.
Puji Tuhan kemarin kita sudah mulai belajar, saudara yang kasih, teman-teman sudah belajar, dan rumah Ferdi sudah pergi, Evi sudah pergi, kita belajar sudah pertanian organik, dengan tanam sistem pipa-pipa. Wah, nanti sudah punya rumah tuh keliling semua, dari ujung-ujung sampai pintu masuk sayur, lewat pintu sayur, dari kiri kanan sayur, saudara yang kasih. Amin. Dan Anda bisa bayangkan 3 tahun setengah kita makan hijau-hijauan semua, saudara. Jadi hijau semua, saudara kasih. Kita jadi mudah segar kembali. Amin. Jadi antikris membuat kita mudah kembali. Karena kita tidak bisa beli kimia dari mereka. Jadi kita makan yang natural. Memang antikris itu bodoh, saudara kasih. Amin. Makanya di video kemarin saya bilang, kita bombardir antikris dengan iman kita. Amin. Ya. Jadi pikiran kita simpel aja. Antikris mau membinasakan kita. Anda kalau makan sayuran 3 tahun setengah, saya yakin boy jadi ence yang paling muda dari orang lain. Jadi kung boy menjadi master boy. Po oil menjadi sister oil. Ya. Anda bisa bayangkan 3 tahun setengah kalau makan hijauan semuanya. Minum pun kelapa, air kelapa. Cuci muka juga air kelapa. Amin. Sikat gigi pakai kulit pinang. Wah. Karena asam-asamnya kulit pinang membuat saudara sehat. Nah, saudara tidak tahu itu kan? Nah, saya kasih tahu saudara karena saya yakin begitu pasti. Katakan haleluya. Yes. Nah, umat Tuhan, kita mulai bangun hidup finansial berdasarkan prinsip kerajaan. Memberi setia pada panggilan, bekerja dengan apa saudara? Benar. Memang untuk setia bekerja dengan benar tidak mudah. Karena sekarang ini modalnya walaupun kamu pintar, kamu hebat. Tapi kalau kamu tidak licik, kamu akan tertinggal. Nanti orang yang kualitasnya rendah, cuman mereka jilat kiri, jilat kanan, sikut kiri, sikut kanan, tendang muka kiri kanan, bombardir di kiri kanan. Tahu-tahu mereka yang keluar pada 0. Tapi itulah keadaan sekarang. Tapi saya percaya Tuhan ada di pihak orang benar. Orang benar dipelihara oleh Allah. Karena kita hidup bukan dari roti, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Bilang kiri kanan, jadi pencinta firman. Karena engkau cinta firman, engkau akan mengalami kehidupan oleh firman itu. Amin. Yang keempat, yang terakhir, ekonomi kerajaan justru terbukti di mana saudara? Masa krisis. Memberi murah hati, integritas, jujur, setia, saling share, saling support, itu akan terbukti. Ketika sistem dunia jatuh, itulah saatnya ekonomi kerajaan bersinar. Saudara masih ingat Yesaya 60, kegelapan menutupi apa? Bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas gerejanya. Amin. Lihat, goncangan menguji apa yang kita percayai. Ya, goncangan menguji, sekalian, goncangan menguji apa yang kita percaya. Semakin kamu percaya, kamu semakin digoncangkan. Apa saya katakan? Semakin kamu percaya, semakin digoncangkan. Jadi orang Kristen yang semakin percaya, goncangannya banyak. Tapi goncangannya banyak membuktikan kamu tak tergoncangkan. Bilang kiri kanan, goncangan siapa takut? Come on. Karena semakin percaya, semakin digoncangkan. Di tengah krisis global, Tuhan memakai umatnya menjadi saluran berkat. Itulah bukti kedaulatan Tuhan dan kesaksian bagi dunia ini. Bahwa ekonomi yang kita punya, ekonomi yang tidak tergoncangkan. Amen. Karena ekonomi yang berbasis kepada alam, berbasis kepada komunitas, berbasis kepada kasih, saling share, saling support. Kalau di Alor Timur, orang bisa tukar ikan dengan jagung. Kalau di Boti, orang bisa punya satu suku yang hanya sekarang 30 kakak. Saya dapat informasi kemarin di Soe, suku Boti hanya 30 kakak, saudara kasih. Mereka bisa hidup tanpa listrik, tanpa bantuan pemerintah, saudara kasih. Ya, kalau saudara pergi kasih mereka apa-apa, ini
mereka tidak akan terima. Kalau mau kasih, taruh aja di situ pulang. Nanti mereka tahu itu untuk itu. Tapi kalau saudara tahu ini uang, mereka enggak terima. Kalau Boti dan suku di Alor Timur bisa survive di zaman ini, gereja Tuhan, kita punya roh Allah yang luar biasa. Katakan, bersama roh Allah, saya lakukan gagah perkasa. Come on! Bersama roh Allah, aku lakukan perkara yang luar biasa. Amen. Itu menjadi cemburu rohani kita. Itu menjadi cambukan rohani kita. Kalau orang yang hanya berbasis suku, saling percaya, mereka belum terima Tuhan Yesus, mereka bisa mengaplikasikan kasih tanpa syarat. Apalagi saya dan saudara yang punya kasih yang luar biasa. Come on, saya dan saudara bisa. Katakan, saya bisa, come on. Bilang di kiri kanan, kamu bisa. Yes. Coba lihat tangan saudara, katakan, saya bisa hidup membangun komunitas, come on. Dan kasih tepuk tangan bagi dia, haleluya. Amen. Jadi gereja jangan hanya berharap diselamatkan. Selanjutnya apa? Bersiap untuk dipakai menjadi berkat. Kalau saya sudah selamatkan, saya bawa berita selamat untuk orang lain. Itu rumusnya. Orang yang sudah diselamatkan wajib membawa kabar keselamatan bagi orang lain. Betul saudara? Betul? Kalau saudara makan makanan yang enak, saudara mau bagikan kepada orang lain, bukan? Saudara promo kepada orang lain. Kalau Anda mengalami nikmatnya diselamatkan, maka Anda tidak tahan untuk tidak bagikan kepada orang lain. Haleluya. Jangan malas, jangan malu. Karena dunia membutuhkan saya dan saudara untuk membawa kabar keselamatan. Amen. Ini tugas kita. Ya. Jadi bangunlah hidup kita di atas fondasi. Fondasi yang namanya tak tergoncang. Suami istri, Anda mulai kuat, saling membangun, saling menguatkan. Jangan suami hanya kerja saja. Sudah mami, aku udah kerja, mami bagian doa. Enggak ada ayat begitu. Cari ayat di mana? Coba kasih tunjuk saya. Suami hanya kerja, istri yang pendoa. Enggak ada begitu. Semua orang yang percaya Tuhan harus berdoa. Amen. Jangan karena kita udah capek ya, sudah mami mengerti. No. Kitalah yang berdoa. Seperti napas. Siapa yang bernapas kasih siapa? Ayo. Karena saya sudah bawa uang, mami silahkan bernapas untuk papa. Nah, supaya papa game. Nggak ada begitu, saudara. Nggak ada sila. Haleluya. Bilang kiri kanan. Ini bukan menyinggung, hanya menerangkan saja. Menerangkan. Sebab kadang-kadang saudara kita membenarkan apa yang tidak benar. Gara-gara kita melihat diri kita yang lemah. Ya, bangun, suami istri bangun fondasi. Renungan firman, baca firman, suami jadi imam. Jangan raja saja. Ayam punya paha saya. Siapkan air panas saya, itu raja. Tapi imam, mami, mari sudah. Ini sudah jam doa. Wih, papi tutup dia punya bola kaki. Padahal, wih, dia senang dia bola kaki mau main. Tapi tutup saja. Petinju mau main, sudah kasih aja. Mami, mari. Lalu mami bilang, papa sudah pendeta sekarang. Tolong kasih tahu Pak John F. Amin para suami. Senang para istri. Istri-istri, kalau suamimu ajak kamu berdoa, kamu senang atau bahagia? Dua-dua bahagia. Tapi kalau kamu mengajak kamu punya suami terus berdoa, lalu yang mama saja, kamu semakin berat, stres. Tuhan tolong ini orang. Dia berjanji setia, ini tidak. Oke, kita tidak bicara untuk yang lain. Tapi saya mau menggugah saudara. Suami istri mulai berdoa. Bawa anak-anak mulai rajin berdoa. Kita mulai membangun keluarga yang sakinah. Haleluya. Keluarga yang tawakal. Amen. Keluarga yang soleh. Walaupun kepala keluarganya Bapak soleh. Haleluya. Oke? Keluarga-keluarga bangkit, amin. Cinta Tuhan, renungkan ya. Jangan berantem satu berhenti sudah. Ini samanya bukan berantem. Masa kamu berantem dengan orang yang kamu cintai? Kalau ada di kos kakimu itu ada kayu atau ada batu yang kecil, jangan buang itu kos kaki, jangan bakar itu sepatu. Bereskan, keluarkan. Ya. Kalau ada masalah di tengah-tengah suami istri, jangan mau bercerai. Bereskan. Yang setuju katakan. Ya. Kamu udah menikah 30 tahun baru mulai yang baru lagi. Walaupun udah penuh manis, nyong manis, tapi 30 tahun itu lama kakak. Lebih baik jaga yang sudah ada. Yang setuju, banting kaki dan katakan amin. Wih, saya lihat ibu makan gila.
Ibu, Tuhan mengerti pergumulan Anda. Haleluya. Umat Tuhan, bayangkan sebuah gempa besar mengguncangkan seluruh kota. Banyak rumah roboh, karena fondasinya dangkal. Tetapi Anda berada di satu rumah yang aman dan terang. Karena engkau membangun rumahmu di mana? Bangun rumahmu di mana? Bangun rumahmu di mana? Yesus bilang, batu karang. Dan dialah batu karang itu. Amen. Jadi saudara yang kasih, bangunan itu berdiri tegak bukan karena mewahnya bangunan itu. Tetapi karena bangunan di atas fondasi batu karang. Dan batu karang itu adalah Kristus. Saya simpulkan. Demikianlah ekonomi dunia. Besar gemerlap tetapi mudah runtuh. Demikianlah ekonomi kerajaan. Mungkin tidak terlihat paling kuat. Tetapi memiliki fondasi ilahi yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Haleluya. Yang setuju bisa katakan amin. Kita simpulkan. Dunia akan tergoncang tetapi kerajaan Allah tetap. Katakan amin. Dunia akan goncang tetap kerajaan Allah tidak tergoncang. Dia tetap. Yang berikut. Baca bersama saya. Ekonomi dunia bergoncang tetapi ekonomi kerajaan Allah tetap tegak. Yang berikut. 2, 3. Mereka yang menaruh harapnya pada dunia akan bingung. Tapi mereka yang hidup dalam prinsip kerajaan akan tetap berdiri, bertumbuh, dan menjadi berkat di masa. Ramai-ramai katakan. Ramai-ramai katakan Yesus pengharapan.